Shalom, 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 haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik. Dan dalam kebaikannya, Tuhan sudah membangunkan kita kembali di minggu kedua di bulan ini, tepatnya Minggu 11 Juni tahun 2023. Kita pasti akan diberkati hari ini, amin. Terlebih karena kita akan berjumpa kembali dalam ibadah di rumah Tuhan. Mari kita sama-sama harapkan Tuhan melawat kita dengan hadirat-Nya yang luar biasa, memuliakan, memuji Allah, dan akan mendengarkan firman Tuhan. Percayalah, Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar atas kita semua. Bagi sidang jemaat Tuhan yang masih harus beribadah secara online, mari persiapkan dirimu karena saudara juga pasti akan sangat diberkati. Amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua persiapan kita untuk beribadah, mari kita landasi hidup kita terlebih dahulu dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari bacaan 13 hari bersama kitab 2 Korintus. Dan hari ini kita sudah berada di hari yang ke-8, maka kita akan membaca kitab 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-24. Judul renungan kita hari ini, hati yang rela untuk memberi. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ketiga. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Sidang jemaat Tuhan, camkanlah hal ini dengan baik, bahwa Tuhan menghendaki kita tetap kuat dan senantiasa bersyukur meski di tengah pencobaan. Seperti jemaat yang ada di Makedonia, yang hidup dan bertumbuh dalam sebuah proses. Kita harus menyadari bahwa setiap orang percaya pasti akan mengalami proses pembentukan dari Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, kata Ayub, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Proses dari Tuhan selalu bertujuan untuk membentuk dan memurnikan kita. Sebab itu, jangan pernah memberontak, protes ketika kita sedang dalam prosesnya. Tidak cukup hanya bersuka cita di tengah kesesakan, luar biasa. Dalam pembacaan kita hari ini, kita mendapati jemaat Makedonia adalah jemaat yang juga suka untuk memberi. Dikatakan meskipun mereka miskin, namun kaya dalam kemurahan. Ketahuilah bahwa kemurahan seseorang tidak diukur oleh besarnya jumlah yang ia berikan atau persembahkan, tapi pada motivasi saat ia memberi. Ayat nas kita menyatakan bahwa mereka bahkan memberi melampaui kemampuan yang ada. Bagi mereka, memberi bukanlah suatu beban atau keterpaksaan, tapi sebagai suatu kesempatan. Luar biasa bukan? Kita mendapati belakangan ini tidak sedikit orang Kristen yang begitu pelit, selalu hitung-hitungan bila ingin memberi. Ada juga yang memberi karena terpaksa atau punya motivasi terselubung, ingin dipuji atau untuk menunjukkan kalau dirinya mampu. Karena itu, Allah menasehati lewat Rasul Paulus, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Jika kita memberi, kita harus melakukannya dengan rela hati. Tanpa kerelaan, kita akan cenderung menunda-nunda waktu untuk memberi dan akhirnya kita akan mengurungkan niat dalam memberi. Inilah kasih yang sesungguhnya. Tanda seseorang memiliki kasih adalah ia suka memberi. Kasih tidak perlu digembar-gemborkan melalui ucapan, tapi harus dibuktikan dengan perbuatan. Suka memberi haruslah menjadi karakter hidup orang Kristen. Haruslah menjadi perbuatan nyata bagi orang Kristen. Apapun keadaan kita, marilah belajar untuk memberi. Mungkin ada yang berkata, jangankan memberi, untuk diri sendiri saja tidak cukup. Perhatikan ayat ini. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Amsal 11 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25. Walau miskin, jemaat Makedonia kaya dalam kemurahan. Amin. Sidang jemaat Tuhan, doaku renungan kita pada pagi hari ini membakar semangat kita kembali untuk belajar memberi kepada Tuhan. Bukan pada takaran, tapi pada ucapan syukur. Bukan pada jumlah nominal, tapi pada niat hati yang selalu ingin memberi. Di mana hatimu ada niat untuk memberi, percayalah Tuhan akan membukakan jalan supaya engkau sungguh-sungguh bisa untuk memberi. Belajar dari memberi hal-hal yang sederhana. Belajar untuk memberi hal-hal yang kecil. Relakan hatimu untuk melakukan sesuatu yang mungkin sederhana bagi orang lain, tapi di hadapan Tuhan
itu tindakan yang cukup dihargakan, dan lihatlah, Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Dan kalau hari ini kita akan datang ke rumah Tuhan, beri waktumu, beri hatimu, beri pikiranmu, curahkan seluruh hidupmu, sehingga Tuhan akan memberikan hal yang terbaik bagimu dalam hadiratnya. Sidang jemaat Tuhan yang melayani, beri pelayanan yang terbaik. Karena sungguh Tuhan telah memberi yang terbaik bagi kita, dan Tuhan akan terus melimpahi kita dengan hal-hal yang baik. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan yang kaki kirimu melangkah, bagi sidang jemaat Tuhan yang akan menuju gereja, atau setelah pulang dari gereja saudara akan ada aktivitas kembali, dimanapun Anda berada, Tuhan akan menyertai saudara. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu.